Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabar? Suaraku so sweet banget ya. Apa kabar? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah, teman-teman seperti biasa nih hari Sabtu malam ya ditemenin sama Iren di sini jam 7 malam ya. Seperti biasa malam mingguan kamu ngapain? Nonton Cemilan dong, jelas ya. Seperti biasa nih setiap malam minggu aku bakal nemenin kamu di program yang dibuat khusus untuk anak-anak muda, di mana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, di malam hari ini kita mau ngebahas satu tema ya, atau satu topik, yaitu dealing with disability atau berdamai dengan disabilitas. Nah teman-teman tahu gak sih bahwa disabilitas itu ada 5 jenis? Gak pada tahu ya kan? Ada 5 jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda atau multi. Kita nggak bakal ngebahas itu satu-satu ya, karena saya jelas bukan pakarnya ya. Nah kita mau ngebahas tentang disabilitas ini, tentang dealing with disability ini dengan kedua narasumber. Aduh kok aku yang tegang sih. Kedua narasumber aku yang hebat banget ini ya. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Ya, aduh. Iya, ulang kurang semangat. Halo. Halo Kak. Iya ya. Sebentar ini kenapa gede banget suaranya ya? Gimana soundman kita? Ulang Kak. Ya, baiklah. Nah teman-teman, di malam hari ini kita mau ngebahas tentang satu tema, yaitu dealing with disability atau berdamai dengan disabilitas. Nah teman-teman pasti pasti nggak pada tahu kan bahwa ada 5 jenis disabilitas gitu. Ada 5 loh. Selama ini kan paling taunya cuma 2 ya, disabilitas fisik dan juga mental gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang kena mental gitu. Ya oke, anyway ada 5 jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda atau multi ya. Pasti baru pada tahu ya kan. Nah kita mau ngebahasnya gitu ya, tapi nggak semuanya bakal dibahas gitu ya. Kenapa? Karena aku kan bukan pakarnya gitu kan, nanti ngomongnya alur ngidul ya. Nah oleh karena itu aku udah datangkan kedua narasumber aku yang hebat-hebat banget ini. Halo. Halo Kak. Oh ya ampun, semangat banget ya. Halo, apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Puji Tuhan, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan Sehat. ya. Nah teman-teman yang lagi nonton mungkin pasti nggak tahu ya kan nama mereka siapa gitu kan, karena belum dikenalin gitu. Aku sih udah kenal ya, makanya aku aja gitu kan. Nah jadi boleh kali dikenalin nama sama kesibukannya sekarang. Dari siapa? Dari siapa saja boleh. Dari Mbak Sukma. Dari saya. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Sukma Diningrum, biasa dipanggil Sukma. Apa lagi Kak? Kesibukannya? Kesibukannya saat ini kuliah semester 4. Semester 4. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Timur, Dari Malang. Jawa Timur, Malang. Was, Arema. Gitu ya. Oke deh, terima kasih Sukma boleh nemenin aku di malam ini ya. Terima kasih. Oke, next. Oke, dari saya perkenalkan, nama saya Feni Dwi Kristiani. Biasa dipanggil Feni, bisa Ade, bisa Feni juga. Ade ya. Asal dari Kendari, Sulawesi Tenggara, tapi suku Jawa, mama suku Toraja, tapi tinggal lama di Kendari. Terus kesibukan sekarang sebagai mahasiswa Institut Injil Indonesia. Apalagi nih Kak? Semester berapa? Oh ya, sekarang saya semester 6 tingkat 3, ntar lagi skripsi Kak. Aduh ya. Aduh udah mau skripsi aja ya. Aku mah skripsi udah lama lewat. Oh jadi aslinya Jawa maksudnya? Iya Kak. Sukunya Jawa. Sukunya Jawa. Tapi udah lama di Kendari. Oke, kalau ini asli Asli orang Jawa. Jawa. Oke, kalau aku orang Ambon udah lama di Jawa juga. Oh, ya. Ya, nggak usah dibahas sebenarnya ya. Iya. Nah, ini kan tema kita kan tentang dealing with disabilitas ya, atau dealing with disability, berdamai dengan disabilitas gitu ya. Nah, aku mau tanya dulu ke Sukma kali ya. Sukma, aku dan juga teman-teman yang lagi nonton ini kan pasti mau tahu dong, apa sih, gimana sih awalnya sampai kamu punya keterbatasan ini? Ya, jadi pertama itu tentang fisik saya. Jadi saya ini
mempunyai kelainan tulang, yaitu skoliosis, yaitu di mana tulang belakang itu membengkok ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau yang saya alami ini membengkoknya ke kanan, begitu Kak. Oh, skoliosis. 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 Oke. Itu karena dari lahir kah atau? Kalau saya ini tahunya itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP dan itu awalnya hanya pundak saya ini. Jadi tinggi pundak saya ini nggak sama. Jadi di tulang belakang ini belum apa-apa, masih normal. Jadi seperti anak biasa masih normal. Terus dengan berjalannya waktu karena tulang punggung ini pundak ini nggak sama ratanya, terus menggeser tulang belakangnya itu. Jadi perlahan-lahan dengan berjalannya waktu itu semakin miring. Jadi awalnya kan tulang itu terus begini toh Kak. Nah ini semakin membengkok begitu. Oh, oke. Begitu. Jadi sampai saat ini. Kelas 2 SMP. Iya. Itu kelas 2 SMP. itu bakal akan terus bergeser atau misalnya dia udah berhenti nih sekarang? Kalau sekarang sepertinya udah berhenti, cuma kayak mungkin pertumbuhannya agak lambat karena udah usia juga tuh kan. Jadi gitu. Oh gitu, usia mempengaruhi ya? Usia mempengaruhi Oke. pertumbuhan tulang itu. Jadi ini kamu taunya ini adalah kelas 2 SMP? Iya, itu awalnya bukan karena saya sendiri yang tahu, tapi kayak ditegur sama guru SMP bahasa Inggris waktu itu. Ditegur? Iya, maksudnya begini. Gimana? Dia waktu SMP itu saya dipanggil sama guru saya, kenapa ini pundak kok tingginya nggak sama, nggak rata. Saya sendiri nggak tahu, jadi jawabnya tidak tahu Ibu. Tapi dengan jalannya waktu karena saya penasaran kenapa, saya cari-cari terus taunya itu skoliosis itu. Ini kamu tahu sendiri? Ya karena saya cari informasi sendiri karena saya tuh nggak mau sampai ke rumah sakit karena nggak mau ngerepotin orang tua begitu. Saya cari-cari sendiri. Cari-cari sendiri. Ya. Terus sorry nih aku mau nanya, kan itu kayak bergeser gitu, kamu emang dari kecil udah rasa itu atau yang literally kelas 2 SMP itu baru memang pundaknya beda? 2 SMP itu. Kelas 2 SMP. Jadi mulai kecil sampai sebelum itu, masa sebelum 2 SMP itu saya normal, seperti anak biasa, lari apapun lakukan yang berat bisa. Nggak ada perbedaan. Iya. Jadi kelas 2 SMP. Ya. Nah, waktu kamu kan kamu cari-cari nih, Ya. waktu kamu dapat oh iya aku skoliosis gitu, kamu gimana? Maksudnya ya udahlah ya gitu, maksudnya ya udahlah gitu, atau kamu rasa apa yang kamu rasain? Kalau awalnya sih biasa toh Kak, tapi karena semakin pertumbuhan tulang ini semakin cepat, jadi kayak dalam kelas 3 itu udah kelihatan. Jadi udah pembengkokan di belakang itu udah kelihatan. Jadi saya kayak jadi minder, apalagi waktu kelas 3 SMP itu ada teman saya suka sekali bully saya. Jadi diolok-olokin begitu. Jadi membuat saya mencoba untuk menjauh dari setiap orang-orang banyak begitu. Gitu. Jadi maksudnya jadi tertutup. Iya, jadi tertutup. Gitu. Wow. Dibully ya? Iya. Oke. Itu maksudnya emang pandangan orang-orang. Oke, sekarang kalau aku pengen tanya, orang tua gimana? Kalau orang tua sebenarnya itu suruh ke rumah sakit untuk kontrol. Terus saya sendiri mencoba untuk bagaimana caranya biar orang tua ini nggak maksa saya lagi begitu. Gitu. Jadinya dari pihak orang tua dan tante saya juga terlibat dalam masa itu, saya suruh olahraga. Saya disuruh untuk olahraga biar untuk menghambat pertumbuhan tulang itu sendiri. Begitu. Wah, aku ngebayangin, maksudnya kelas 2 SMP kan itu masa-masa puber ya, masa-masa kita lagi mencari jati diri ya nggak sih? Iya. Dan kemudian terjadi itu pasti rasanya berat nggak sih? Iya. Ketidakmenerimaan diri itu tidak pasti. Bisa menerima diri. Kamu pernah nggak sih yang kayak, karena kan ya kita ya maksudnya, kalau misalnya kita lihat orang yang berbeda dari kita itu kadang kita suka liatin lama gitu. Kamu pernah nggak sih kayak diliatin lama gitu sama orang? Sering sih Kak, karena kan beda, orang lihat saja udah kelihatan, anak ini kok begini begitu. Jadi saya sendiri kayak minder, itulah alasan saya kenapa
kayak menjauh begitu dari keramaian begitu. Karena saya melihat pandangan mereka itu berbeda. Jadi mereka itu melihat kayak aneh begitu. Jadi saya jadinya perasaan gitu. Jadi perasaan gitu. Kamu pernah nggak sih kayak negur mereka itu kalau misalnya kayak diliatin atau teman-teman lah gitu? Pernah nggak sih yang kamu kayak apaan sih kayak berontak lah gitu? Enggak sih Kak. Kalau saya cenderung diam. Saya cenderung tapi menahannya dalam hati. Iya, orang Jawa sekali. Oh iya Jawa banget ya. Iya emang ya, sendirian sih rasanya. Nah, support system kamu siapa sih? Yang terutama sih keluarga, pasti keluarga. Terus orang-orang di sekitar saya. Jadi mereka selalu kayak mendukung saya ketika saya lemah, maksudnya semangat deh. Kadang-kadang itu saya tuh ada di titik di mana saya semangat kayak ya saya ini saya berharga begitu. Tapi ada satu titik nanti saya itu kayak mindernya muncul lagi begitu. Nah, ini orang-orang sekitar saya itu selalu ayo bangkit. Kami tuh berharga, kayak mengingatkan kembali begitu. Jadi naik turun lah ya. Naik turun betul. Sampai sekarang nggak itu? Maksudnya kamu ya oke, aku kadang ngerasa ya aku bisa gitu, aku nggak berbeda ya misalnya. Terus maksudnya sampai sekarang nggak sih naik turun itu, rasa itu? Ya, untuk saat ini masih naik turun. Cuma udah nggak seperti dulu yang berubah dengan cepat kayak sekarang bisa naik, terus besok bisa turun gitu nggak. Sekarang lebih kayak stabil. Aduh, puji Tuhan ya. Nah, orang tua ini kan kamu tahu sendiri nih. Aku penasaran sih sama orang tua. Karena kan ada orang tua, misalnya kayak kita banyak baca cerita gitu ya di TikTok atau misalnya banyak kata-kata yang kayak gini. Ada beberapa orang tua yang nggak deserve kids gitu. Maksudnya mereka nggak layak untuk punya anak gitu. Maksudnya waktu orang tua tahu kamu seperti itu punya penyakit lah ya aku bilangnya. Ya, punya penyakit itu orang tua kayak nyalahin kamu kah? Maksudnya pernah nggak sih kayak nyalahin kamu yang kayak ini kenapa coba bisa kayak gini gitu, nyalahin kamu kah atau langsung bersikap berbeda? Anyway, kamu berapa bersaudara sih? Saya 6 bersaudara, anak kelima. 6? Ya. Anak kelima? Betul. Sorry, dari semua cuman kamu aja yang jadi anak orang tua saya itu 6. Orang itu tuanya iya, anaknya. Ya. Saudaranya ada 6. Okay. 3 yang seperti saya. Oh, 3? Iya. Perempuan, laki-laki? Yang perempuan cuma saya. Oh, yang perempuan? Iya. Jadi yang nomor pertama, nomor ketiga sama saya, nomor 5. Ganjil semua. Oh, bisa gitu ya, cakep ya. Makanya itu. Oh gitu. Terus maksudnya orang tua nggak ada yang kayak, ini kenapa anak-anakku kayak gini Kak? Atau memang itu keturunan atau gimana sih? Itu juga dipertanyakan juga Kak, kenapa kok 3 orang banyak? Terus kenapa juga kok ganjil semua? Karena kan Jawa atau dia masih berpikir ke hal-hal kayak seperti itu. Nah, tapi untuk orang tua saya sendiri sih kayak ya sudah, maksudnya kalau emang seperti ini ya kan Tuhan punya tujuan begitu Kak. Iya. Jadi mereka mendukung saja, ngasih semangat begitu. Apa yang bisa mereka lakukan untuk kami. Oh ya, puji Tuhan. Aduh, seru. Maksudnya aku tuh kalau misalnya, kan beberapa kali nih tema cemilan, tema kita tuh pertama tuh dealing with sickness, dengan penyakit, kemudian berdamai dengan dealing with loss, kehilangan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, sama sekarang dealing with disability. Aku tuh kayak emosional gitu, kayak mau sedih gitu. Oke. Anyway, aduh terima kasih Sukma, aku dengar ceritanya. Nah sekarang dengan keterbatasan ini ada nggak sih maksudnya yang dulu nggak bisa kamu lakukan, yang dulu bisa terus sekarang nggak bisa, ada nggak sih? Pasti ada, karena fisik seperti ini jadi semua terbatas. Jadi kayak melakukan hal-hal yang sulit, kayak berat-berat itu nggak bisa saya lakukan. Jadi semua terbatas begitu. Misalnya apa nih misalnya yang berat-berat itu mungkin ya kalau angkat berat gitu, angkat besi kan ya nggak mungkin ya. Aku juga nggak mungkin. Ya agak gimana ya. Tapi misalnya kayak
kerja praktis misalnya kalau misalnya di Iya. asrama kerja praktis gitu masih bisa. Masih bisa, puji Tuhan masih bisa. Puji Tuhan masih bisa. Tapi Oke. ada nggak sih orang-orang yang kayak oke sudah padahal kamu bisa nih tapi orang-orang yang kayak udah nggak usah gitu kamu. Ada nggak Iya. sih? Pasti ada. Ada. Karena saya merasa sih itu karena mereka perhatian ke saya, Oh, karena gitu. mereka sayang ke saya. Jadi ketika seumpama angkat-angkat berat kayak ambil air begitu, mereka udah nanti saja biar saya angkat begitu. Dan mereka menunjukkan kayak Kasihnya, empati, simpatinya itu. gitu. Tapi kamu nggak ada rasa aku bisa gitu, maksudnya nggak ada rasa yang Iya. kayak Ada sih Kak. ada. Iya kan. Tapi- Nggak usah sering kali saya. Nggak usah saya bisa. Padahal angkatnya sampai miring-miring. Iya ya, aduh, ya itulah bagus ya maksudnya kalau kita, maksudnya dengan orang yang punya keterbatasan, ya emang harus gitu kita mengasihi lah. Sebenarnya nggak hanya dengan orang yang punya keterbatasan, semua orang ya harusnya. Iya. Gitu sih. Wow, thank you Sukma. Oke, next kita mau ngobrol nih sekarang sama Feni nih. Nah, Feni, aku dengar katanya kamu pernah kecelakaan ya? Iya Kak, pernah. Itu gimana ceritanya? Jadi sebelum masuk ke sini itu di tahun 2018 kan saya itu lulus SMA tahun 2017. Terus setelah lulus dari SMA saya kuliah di Makassar Kak. Di Universitas Bosowa. Saya ambil jurusan Ilmu Sosial dan Politik. Nah, waktu itu hari ada kegiatan yang harus diikuti oleh semua mahasiswa termasuk kampus nih? iya, di kampus. Jadi saya dengan semangat lah ini Kak. Terus itu kegiatannya itu camping, terus sudah bayar seru administrasi. banget. Iya, jadi Nah, kumpulan anak-anak muda kan. Iya. Terus Kita bisa sambil iya, menyelam, Kak, betul. minum air. Bisa sambil cari jodoh ya. Iya, Minum kenapa ke situ ya. Iya Oke, sih, Kak. lanjut. Terus kan kalau waktu itu kan nggak diizinkan untuk bawa motor kayak gitu. nggak diizinin. Ya Kak, jadi waktu itu nggak terlalu bebas untuk bawa motor sendirian. Terus juga motor itu hari dipakai sama kakak. Jadi saya kan ngekos sama bareng kakak kandung. Ngekos? Iya, Oh iya, Kak. rumahnya di Kendari Iya, ya rumahnya kan? di Kendari Oh, terus ngekos. ngerantau di Makassar. Makassar, Ya, terus jadi pesan lah Kak, ojek online. Iya, diulang lagi. Ya oke, iya nggak apa-apa. Iya, itu Kak. Ojek online. Ojek online, ya. Nah, terus yang datang cowok lah. Terus itu yang datang maksudnya pengendaranya itu cowok. Oh, pengendara. Ya, Oh iya, pengendaranya kirain yang datang cowok. Terus kan itu hari juga waktu hari Jumat. Terus siang-siang nih Kak, sekitar jam 11 orang mau sholatan Jumat kayak gitu. oh iya, dingin berarti ya? Panas Kak. Iya. Karena di Makassar kan panas sekali. Iya, Jadi terus. datanglah tuh cowok bilang, oh iya, terus udah izin juga ke orang tua, udah izin ke kakak. Tukang ojeknya izin ke orang tua? Enggak, maksudnya aku, Kak. Oh iya, aduh kirain sampai ke rumah kan so sweet banget. Jadi gitu. udah izin, terus izin juga di bapak kos. Nah, dengan senang hati lah nih Kak, kan udah mau camping, mau ketemu sama teman-teman, mau banyak berbagi cerita, berbagi ilmu. sedap. Nah, tibanya Kak di pokoknya di siang hari itu saya sadar itu langsung ada di rumah sakit Kak. Jadi saya nggak tahu bagaimana kronologisnya saya kecelakaan, tapi ada yang bilang bahwa kalau saya kecelakaan itu ditabrak oleh mobil, tapi tabrak lari. Ada juga yang bilang kalau itu pengendara Grabnya sengaja kasih jatuh saya. Jadi sudahlah, iya Kak. Jadi sudahlah, pokoknya saya sadar itu saya sudah di rumah sakit, sudah tidak berdaya lagi. Yang parah itu bagian muka Kak. Jadi bagian muka ini waktu itu sangat hancur Kak. Jadi di sini retak, di sini retak, di sini juga retak, di sini juga patah. Terus rahang kayak orang kena stroke gitu loh Kak, kayak gini. Iya, gitu. Jadi miring. Terus saya sadar saya lihat itu cuma kakakku yang lagi menangis. Dan saat itu juga orang tua kan nggak ada kan Kak. Jadi kayak aduh, Ya ampun, sendiri sendirian. sama kakak, cuman berdua. Terus siapa yang mau rawat nanti? Nah, tibanya nanti terus diteleponlah orang tua. Nah, ibu saya langsung datang ke Makassar, datang menjenguk saya, dan terus dilakukanlah operasi. Jadi di sini tuh Kak ada apa? Pen, tapi ini pen seumur hidup. Tapi yang cuman dipasang pen itu cuman bagian sekitar sini karena ini yang paling parah gitu. Iya, terus di sini sama kalau rahang dipasangkan behel agar ini kembali lagi seperti biasanya. Terus itu sempat
keadaan saya drop sekali Kak, karena banyak darah itu yang keluar. Dan waktu itu puji Tuhan, terus dokternya itu mengatakan bahwa ibu berdoa saja, keluarga berdoa saja, karena kalau berbicara tentang operasi kepala itu sangat ini, sangat riskan ya. Iya Kak. Maksudnya sangat sedikit ininya harapannya itu. Sedikit apa ya? Harapan itunya, Harapan hidupnya. Untuk hidup. Nah, sampai mau dibilang mau dioperasi lewat sini nih. Mau dibuka dari sini. Tapi itu dokter bilang berdoalah keluarga supaya dokternya diberikan hikmat supaya apa namanya itu ada jalan yang lebih, kan saya juga cewek kan Kak. Bagaimana supaya saya jangan kayak cacat ini muka, cacat muka. Terus jadi dokter kasih tahu malamnya udah diikat-ikat ini rambut, ikat kecil karena kan mau dibelah kan dari sini. Tapi pas besoknya udah masuk ruang ICU, ternyata dokter bilang, Bu, nanti anaknya dioperasi lewat sini aja. Jadi Kak ini di sini tuh ada bekas operasi dari sini, dari bawah mata ini, dari bawah mata ini. Nanti dioperasi lewat situ saja. Terus untuk perbaiki rahangnya sama hidungnya ini dioperasi dari sini. Jadi ininya itu dibuka. Jadi Kak di sini ada bekas operasi. Gitu Kak. Terus dokter itu bilang berdoa saja semoga yang terbaik, apapun yang terbaik itu sudah dari Tuhan. Jadi ibu saya berdoa, dan dari situ juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saya masih bisa ada sampai saat ini. Wah, puji Tuhan. Wah, kalau aduh ngeri banget gak sih? Iya, Maksudnya aku yang dengerin itu tuh, itu dokter kasih taunya ke kamu atau ke orang tua? Orang tua. Iya, aku ngebayangin kalau kasih tau ke kamu apa kamu ngomongin. Saya nggak sadar sama sekali Kak. Pokoknya saya sadar itu cuman kayak buka mata, panggil ibu, terus tidur lagi. Karena kan ini muka ini bengkak sekali Kak, bengkak sekali. Terus karena rahang juga bengkok, jadi setengah mati kayak bicara gitu. Aduh ya ampun, itu terus yang tanggung jawab gimana? Itu siapa yang tanggung jawab di rumah sakit? Nah, emosi aku dengernya ini ya. Terus jadi kan, dan yang anehnya itu Kak, saya kan boncengan, jadi otomatis kalau boncengan pasti pengendaranya juga kan yang ini. Iya. Tapi dia tuh nggak ada apa-apanya Kak, maksudnya nggak luka apa-apa, dia cuman katanya pas kecelakaan dia cuma duduk di dekat trotoar kayak meratapi nasi gitu. Katanya kayak gitu. Terus tapi kayak karena ibuku juga kayak sudahlah, siapa juga yang mau apa sih Kak? Kecelakaan. Iya, yang mau kecelakaan. Mungkin ini pengendaranya kurang ini saja. Hati-hati. Jadi cuma diminta apa? Itu pokoknya urusan keluarga Kak. Saya nggak terlalu tahu ya. Aduh. Gitu Kak. Nggak ada, tapi maksudnya marah-marah gitu yang kayak ini anakku gitu nggak ada ya. Enggak, orang tua. Puji Tuhan ya. Aduh memang ya. Nah itu berapa lama tuh kamu di rumah sakit? Saya di rumah sakit 1 minggu Kak. Habis operasi terus 1 minggu perawatan di rumah sakit, langsung pulang ke kos lagi. Terus jadi operasinya itu Kak ada 2 kali. Operasi pertama kan untuk muka ini, operasi kedua untuk rahang buka behel ininya. Jadi operasi kedua itu 3 bulan setelah habis operasi pertama. Jadi kayak gitu. Di Makassar juga Kak. Oke. Nah, apa yang bikin kamu paling bersyukur? Yang bikin saya paling bersyukur ya saya ada sampai saat ini Kak. Nah itu. Saya masih bisa sehat dan saya seorang gadis, seorang perempuan, maksudnya nggak kayak yang hancur-hancur banget, masih bisa ditolong sama itu dokternya. Oh iya, itu yang kamu iya, benar-benar. Iya kan, karena kan ada yang kayak begitu dia misalnya ada kejadian kecelakaan gitu, terus pasti kan langsung, apalagi cewek mungkin kan langsung, aduh gimana ini aset masa depan gitu kan, ya kan, namanya juga cewek ya kan. Tapi Kak sempat waktu itu selama masa pemulihan selama 3 bulan itu sebelum operasi kedua, saya sama sekali jarang ngomong. Karena masih kayak dalam shock gitu kan. Terus lihat kondisi wajah begini, aduh saya cewek, saya masih muda, umur saya masih 18 tahun. Dan saya mau ngapain nanti ke depannya, kayak gitu. Terus saya, jadi kan ini muka kayak agak miring-miring di sini gini Kak. Enggak. Iya. Oh gitu, agak miring-miring. Iya, agak miring waktu itu. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, pokoknya saya itu sampai sering menangis tengah malam, sering kayak, tapi yang jadi kuatkan saya itu, saya kembali lagi kepada Tuhan Kak. Saya masih bisa ada, itu yang paling saya syukuri. Wow.
Iya benar ya. Sorry nyambung dari yang Feni tadi. Sukma, kamu minder nggak sih? Maksudnya kamu ada nggak sih pernah kepikiran kayak, aduh gimana nih aku kayak gini, aku nanti punya pacar nggak ya? Aku nanti nikah nggak ya? Maksudnya ada pikiran gitu nggak sih? Ada. Pastinya ada Pasti Kak, ada. karena kan apalagi saya cuma wanita, anak perempuan sendiri. Serius? Aku pikir dari yang 3 itu, dari 6. Dari 6 bersaudara itu cuma saya yang perempuan. Oh, wow. Jadi Oke, terus? apa, saudara-saudara saya selalu ingetin apa namanya, tetap semangat kayak itu. Karena saya melihat diri saya sendiri, siapa coba pikir siapa laki yang mau begitu ya dengan fisik seperti ini, terus apa namanya melakukan apapun terbatas begitu. Tapi kembali saya dapat di ayat di kitab itu, ketika saya baca firman itu di Yohanes 9 ayat 3 itu, di mana yang saya dapatkan yaitu Tuhan melalui fisik saya ini, Tuhan memiliki tujuan. Tuhan memakai fisik saya ini untuk pekerjaannya. Itu yang membuat saya bangkit lagi, semangat lagi. Itu sih Kak. Amin. Iya. Benar. Iya, jadi ya namanya cewek, kita semua cewek gitu kan pasti karena lawan jenis kita ya, cowok itu kan memang yang dilihat pertama fisik gitu kan. Nggak ada cowok ditanyain tipe kamu apa, oh dia yang setia, aduh itu ya mungkin 1-2 orang lah ya, tapi biasanya yang putih, rambutnya panjang gitu ya kan. Kalau cowok emang yang cantik gitu, yang ya emang bodinya bagus, fisik lah ya gitu kan. Tapi well, kita semua cantik di mata orang yang tepat ya. Amin. Ya gitu. Curhat, bestie. Ya. Oke deh, aduh teman-teman, seru banget nih pembahasan kita. Kita masih bakal lanjut terus ngobrol dan aku pengen ngajak kedua narasumber aku juga sambil nyemil ya. Dan untuk kamu yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Oke nih teman-teman, balik lagi nih ya sama kita bertiga di sini. Ada Eren, ada Sukma, ada Feni, ada Sukma dan juga Feni ya sebagai narasumber kita of the day. Nah, kita pengen lanjut ngobrolin tentang tema kita di malam hari ini gitu ya. Nah, kalian ini sekarang kuliah di tempat yang sama, which is di sini di Institut Injil Indonesia ya, I3 Batu. Nah, kalian juga saudara kamar. Iya Kak, saudara kamar. Saudara kamar. Sokam lah ya. Sokam. Sokam itu adalah saudara kamar. Maksudnya untuk teman-teman yang nonton kan nggak tahu ya Sokam gitu ya. Sokam itu saudara kamar karena di kamar ada berapa orang? 5 orang. Ada 5. Iya. Satu kamar 5 orang. Iya Kak, satu kamar. Luar biasa ya, banyak banget ya. Ada 5 orang, kalian satu kamar nih. Oke. Nah, aku mau nanya sama Feni. Feni tahu Sukma punya keterbatasan ini. Kamu gimana perasaannya waktu tahu bahwa kamu harus sekamar dengan Sukma? Maksudnya orang lain kan akan pikir kayak, elah nyusahin banget nih gitu kan. Kamu berpikir kayak gitu kah, atau yang kayak, it's okay, nggak apa-apa, gimana? Pertama Jujur kali, ya ini, jujur. Iya Kak, jujur ini, jujur. Harus jujur. Suka jujur ini. Jadi pertama kali diumumkan ada ditempel nama-nama kamar itu kan Kak. Terus saya lihat lah nama-nama kamarku, nama tempat kamar saya. Dan kan kami ada dua asrama Kasih Karunia sama asrama Haleluya. Terus sebelumnya saya itu kan waktu tingkat 2 saya di asrama Kasih Karunia Kak. Jadi saya belum kenal sama Mbak Sukma, cuman tahu kan kalau di asrama Kasih Karunia itu cuman kayak tingkat 2, tingkat 3 sama tingkat 5, tingkat 1-nya nggak ada. Jadi waktu Mbak Sukma pertama kali masuk, saya nggak tahu bagaimana dia dan jarang juga saya lihat dia gitu Kak. Terus pertama kali dikasih tahu kalau ini saudara kamar saya, setelah aduh Mbak Sukma ini yang mana ya? Mbak Sukma ini ya yang mana ya ini orangnya. Nah, tanya-tanya lah saya sama teman-teman ya, Mbak Sukma itu yang mana? Itu loh Kak, yang ini. Jadi saya ketemulah. Pas itu masuklah kami ke kamar. Nah, oh ini ya Mbak Sukma yang diceritain sama teman-teman kayak gitu kan. Nah, terus saya melihat pertama kali saya lihat Mbak Sukma, saya bilang, aduh Tuhan, ini kayaknya satu langkah lagi bagi saya untuk dapat memperhatikan sesama saya, untuk saling memedulikan sesama saya, bukan hanya kepada orang-orang yang mungkin tubuhnya itu ada keterbatasan. Iya, yang sempurna begitu. Tapi saya harus memperhatikan juga saudara kamar saya saya jangan membeda-bedakan mereka gitu Kak. Jadi saya harus satu langkah awal lagi bagi saya untuk saling memedulikan terutama sama Mbak Sukma gitu Kak. Oke. Nah, kalau Sukma sekarang
Kamu kan orang yang dulu tuh memang oke, aku tuh nggak mau keramahan lagi, nggak mau keramaian gitu kan, maksudnya udah sendiri aja gitu kan, karena mungkin ya itu karena kamu nggak pede, mungkinnya minder gitu. Terus kamu masuk ke sini dan di asrama kamu rasanya aduh ilah, maksudnya kan semua manusia kan tidak ada yang sempurna ya gitu kan, pasti even di dalam sini pun ya nggak semuanya baik, bukan nggak semuanya baik ya bahasanya, maksudnya ya kita dalam proses ya, dalam proses semuanya. Kamu ada rasa gimana gitu nggak, maksudnya? Ya. Awalnya sih kalau saya kaget karena banyak bertemu dengan banyak orang sekaligus. Ya wih, banyak sekali orang begitu. Jadi waktu tingkat 1 itu saya cenderung ada di kamar. Saya jarang untuk keluar bermain gitu kayak teman-teman yang lain. Tapi dengan berjalannya waktu karena dengan berjalannya waktu itu saya semakin menyadari bahwa saya ini berharga, seperti yang saya katakan tadi. Di momen itulah saya mendapatkan ayat tadi, firman tadi di Yohanes 9 ayat 3 itu. Seperti itu, Kak. Oke. Nah sekarang momen apa yang akhirnya bikin kalian menerima diri kalian sendiri? Iya, menerima diri kalian sendiri. Momen misalnya kayak kamu tadi, Sukma tadi baca di ayat itu gitu kan. Maksudnya kenapa tiba-tiba kamu baca ayat itu gitu, atau apa ceritanya? Tapi aku pengen tahu dari Feni dulu. Oh ya. Jadi dari saya sama yang tadi pengalaman yang iya. Jadi waktu hal itu terjadi dalam kehidupan saya kan sempat 3 bulan itu pokoknya jarang ngomong, terus jarang juga bicara, bicara sama sih Kak. Maksudnya jarang bertemu juga dengan orang-orang, dan saya juga pada dasarnya saya juga orangnya pendiam Kak. Sebelumnya pendiam di rumah. Sorry sebelum kamu lanjut. Itu kamu 3 bulan yang kamu jarang ngomong dan bicara ini, itu kamu kuliah? Maksudnya sambil kuliah? Kebetulan kemarin itu akhir semester Kak. Jadi pas lagi libur langsung saya balik ke Kendari. Oh ya, gitu Kak. Lanjut. Nah jadi, lupa lagi Kak. Saya orangnya pendiam Ya, gitu. Kak. Dari rumah saya itu orangnya pendiam. Palingan kalau keluar sama-sama teman yang udah lebih dekat sekali sama saya kayak sahabat gitu, baru saya mau keluar. Pasti. Iya kayak gitu sih Kak. Nah terus sampai saya bilang, saya kan orangnya jarang ngomong. Terus saya punya juga kayak insecure kayak gini kan Kak, udah baca kayak gini. Terus untung ada keluarga yang selalu menguatkan saya, yang selalu bilang kayak ibu saya, bapak saya selalu bilang, aduh anakku yang cantik tiap pagi kan, aduh cantiknya kayak gitu. Bilang, oh iya, saya nggak perlu terlalu pikirkan apa perkataan orang lain, apa yang orang lain pikirkan tentang diri saya, bagaimana mereka melihat wajah saya, karena memang waktu itu sangat bengkak gitu kan Kak. Bahkan pemulihannya pun sangat lama. Jadi bagaimana ya? Terus dari saat itu juga saya bilang, Tuhan, saya mulailah hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang membawa saya semakin dekat dengan Tuhan, dan juga di situ saya menemukan panggilan saya Kak. Saya bilang, Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu, tidak peduli saya keterbatasan apapun, kelemahan, asal Tuhan yang memimpin saya mau mengikut Tuhan. Jadi kayak gitu Kak. Akhirnya masuk jadi saya memutuskan untuk masuk Institut Injil Indonesia sebagai hamba Tuhan. Nggak nyesel? Enggak sih Kak. Sorry, itu kamu pas kuliah itu udah semester berapa? Masuk semester 3 Kak. Masuk semester 3, jadi saya tinggalkan, terus saya ngomong sama orang tua. Awalnya juga orang tua nggak setuju, tapi saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau mengikuti panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi meskipun orang tua tidak setuju, dan saya berdoa terus, dan hamba Tuhan juga yang di gereja saya menguatkan saya, pasti Tuhan buka jalan, dan ternyata juga mereka izinkan. Jadi saya masuk di sini. Tapi kamu yakin bahwa itu panggilan Tuhan, bukan karena ya Tuhan kan udah diselamatin jadi aku mau ikut Tuhan aja deh gitu? Enggak, yakin ya? Iya, panggilan Tuhan. Iya. Jadi akhirnya memutuskan sampai E3. Iya Kak. Mantap. Lalu Sukma? Tadi apa Kak? Ya pertanyaannya, momen apa yang bikin kamu akhirnya istilahnya bisa berdamai lah dengan diri kamu, dengan keterbatasan kamu? Ya, jadi ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya kayak berpikir begini, saya nggak bisa seperti ini terus menerus. Karena ketika saya seperti ini terus, bagaimana saya
bisa untuk bangkit lagi. Ketika saya melihat teman saya udah mulai maju begitu, bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi saya hanya terpuruk ke diri saya sendiri. Nah, pada saat itulah saya berdoa dan membaca firman, saya mendapatkan ayat tadi itu. Yohanes 9 ayat 3. Yohanes 9 ayat 3 itu. Dan cita-cita kamu emang dari dulu adalah pengen sekolah teologi? Tidak. Terus? Awalnya itu saya bercita-cita jadi guru. Oke. Jadi guru, terus karena fisik saya seperti ini, mulai kelas 3 SMP, saya sudah hilangkan semua cita-cita itu. Terus udah nggak ada harapan gitu maksudnya? Betul, berjalan. Bener-bener. Jadi berjalan sudah hidup inilah. Begitu. Oke. Terus apa yang bikin kamu akhirnya aku masuk I3? Jadi apa tadi? Memutuskan untuk masuk I3. Nah, itu ketika tahun 2018. Tahun 2000. Kamu kelas? Udah lulus SMK. Baru lulus SMK. Di situ kayak Tuhan kembali kayak mengingatkan saya kembali untuk untuk kembali bersama teman-teman. Kayak kamu nggak boleh begitu terus seperti itu. Jadi saya kembali mengikuti persekutuan kayak pemuda begitu. Nah, dari situlah perlahan-lahan saya terbuka dan Tuhan memberikan hati kepada saya untuk melayani lebih lagi. Terus saya memutuskan ke sini. Oh, wow. Seperti itu. Mantap. Wah, aku sih diberkati ya dengan kesaksian kalian bro. Dan aku harap juga teman-teman yang nonton itu bisa diberkati lewat pembahasan kita. Tenang, belum selesai ya ini pembahasannya ya. Oke, next. Kalian kan mungkin sudah kuliah, sudah belajar Alkitab juga gitu kan. Jadi ya oke lah, kita udah mengerti bahwa kita segala macam lah, istilahnya citra diri kita tuh udah jelas gitu, karena kalian juga udah belajar. Nah, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lagi nonton, yang mungkin mereka juga punya keterbatasan gitu ya, mungkin nggak secara fisik tapi mental lah, 5 jenis yang awal banget tadi udah aku sampaikan. Kalian punya pesan gak sih buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa berdamai dengan dirinya, yang mungkin masih ngerasa insecure gitu ya? Mungkin kalau misalnya kayak Feni mah udah sembuh gitu kan, sekarang udah cakep banget, Sukma juga cakep banget, aku juga cakep banget gitu ya. Maksudnya ada gak sih pesan buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa insecure, yang masih belum berdamai dengan dirinya, dengan keterbatasan mungkin yang dia punya? Ada gak pesan dari Sukma? Dari saya? Oke. Ya, bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini kayak belum menerima diri, terus kayak merasa nggak ada harapan lagi, saya katakan semangat dan terus berjuang begitu. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang, lakukan, asal itu masih baik. Terus Tuhan memiliki tujuan dalam keadaanmu saat ini. Begitu sih. Yes. Sip. Terima kasih semua. Ya, dari saya untuk teman-teman semua yang masih merasa insecure, yang masih belum bisa menerima diri sendiri dan belum berdamai dengan diri sendiri, yang saya mau katakan bahwa kita semua mempunyai hak untuk maju, kita mempunyai hak untuk dapat berkembang. Jadi jangan jadikan perkataan orang lain itu yang mengintimidasi kita, dan juga jangan berdamailah dengan diri sendiri, karena bagaimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Jadi mari kita mengasihi diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, karena Tuhan juga punya rencana, Tuhan mau memakai kita dan Tuhan tidak pernah melihat kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi Dia mau hati kita, bagaimana kita untuk percaya kepada Dia dan mau dipakai oleh Dia. Amin. Aduh. Terima kasih Sukma dan juga Feni ya untuk malam ini menemani diriku ya. Ya, dan aku juga pengen bacain satu quotes ya. Sebenarnya banyak banget ya quotesnya. Cuman satu aja ya aku bacain ya. Nanti juga ada ayat firman Tuhan yang aku bacakan, tapi ada satu quotes yang ya aku pikir sama lah ya, sama tadi yang dibilang sama Sukma. Ini quotesnya dalam bahasa Inggris ya. Tapi aku baca aja dalam bahasa Inggris, nanti aku artikan ya. When you focus on someone's disability, you'll overlook their abilities, beauty, and uniqueness. Once you learn to accept and love them for who they are, you subconsciously learn to love yourself unconditionally. Belepotan. Ya, yang artinya adalah ketika kamu berfokus pada disabilitas seseorang, kamu akan mengabaikan kemampuan mereka, keindahan mereka, dan keunikan mereka.
Tapi begitu kamu belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, kamu secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Ya, jadi tetap berjuang, tetap bersyarat, tetap berjuang, tetap semangat ya. Karena ya seperti ayat firman Tuhan juga yang tadi sudah disampaikan sama Sukma ya, dari Yohanes 9 ayat 3. Aku bacain tapi bukan itu ayatnya nanti ya. Yohanes 9 ayat 3 ini dikatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, jadi ini kalau misalnya kamu punya keterbatasan atau apa, itu bukan karena kamu atau karena orang tua kamu atau karena siapa dan kemudian kamu akhirnya menyalahkan semua orang karena dirimu. Tidak ya, karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus menciptakan manusia itu segambar dan serupa Allah ya. Aku membacain dari Kejadian 1 ayat yang ke-27 ya. Kejadian 1 ayat yang ke-27 aku bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi kita teman-teman kita diciptakan segambar dan serupa Allah ya. Jadi nggak usah ya mungkin pasti ada perasaan minder, perasaan insecure, tidak menerima diri. Itu pasti ada, tapi jangan biarkan kesedihan itu, perasaan itu tuh membuat kita ya berlarut-larut di dalamnya dan akhirnya kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain dan akhirnya kita jadi pribadi yang tidak menyenangkan gitu ya buat orang lain gitu. Ya kan, maksudnya maksudnya udah live with it gitu ya. Jadi ya udah apa yang Tuhan kasih buat kamu itu sudah karena Tuhan tahu bahwa kamu bisa ngelakuinnya gitu, bisa melewatinya seperti itu ya. Buat Sukma dan juga buat Feni gitu ya. Dan ada satu quotes ya, no one is born by accident gitu. No one is born by accident, karena semua yang lahir ke dalam dunia ini itu semua ada dalam rencana Allah. Nggak usah sebelum lahir bahkan gitu ya. Sebelum lahir di dalam Mazmur 139 itu jelas banget ya bahwa sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih sama Tuhan Yesus. Jadi be proud of yourself gitu ya, dan ya tetap bangga karena kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan Yesus. Aduh, aku harap tema kita malam ini bisa memberkati teman-teman yang menonton ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sukma dan Feni sudah menemani aku di malam hari ini. Dan aku boleh minta Feni berdoa? Oh ya kan? Berdoa buat kita semua dan juga buat teman-teman yang nonton. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk di malam hari ini sharing satu dengan yang lain dan menguatkan kembali iman kami dan juga boleh menguatkan teman-teman bagi mereka yang menonton siaran ini. Tuhan, tolong kami semua agar kami selalu menerima diri kami sendiri dan juga kami terus mau dipakai oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah stay tune terus di Cemilan sampai di mau closingnya ini. Dan sekali lagi aku harap bisa diberkati karena aku juga diberkati. Wow. Oke deh teman-teman ya, tetap jaga kesehatan. Kita masih di musim pancaroba ya. Kadang tuh mendung tapi nggak hujan gitu ya. Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Oke, apa tadi aku ngomong apa? Iya, kita lagi di musim pancaroba teman-teman, jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Kadang tuh hujan yang kecil-kecil itu yang bikin gampang sakit, jadi harus tetap jaga kesehatan. Kemudian teman-teman kita walaupun PPKM sudah berakhir katanya ya di seluruh Indonesia sudah berakhir ya, jadi tapi tetap protokol kesehatan ya. Aku pernah baca satu tweet gitu. Dia bilang katanya kan berita nih PPKM sudah berakhir di seluruh Indonesia gitu kan. Terus dia bilang ini, aku bakal tetap pakai masker aku. Let me be ugly in peace. Maksudnya kalau pakai masker tuh nggak jelek loh. Justru cakep kayak orang-orang Korea. Iya, nggak di situ poinnya ya guys ya. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 6M. Dengan memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menerima vaksinasi. Iya, banget. Ya, aduh cepet banget ya kita 6M-nya. Biasanya lama banget ya, kita latihan dulu ya. Oke, teman-teman tetap ya berlakukan protokol kesehatan 6M supaya kita tetap sehat ya. 6M tuh juga ya kemarin minggu lalu kah. 6M tuh juga makanan yang sehat ya, rajin berolahraga, nggak ada M-nya ya. Iya nggak. Makan yang sehat, minum. Makan sayur,
Mari berolahraga, masukin aja ya. Dan aku harap teman-teman semua yang nonton bisa tetap sehat ya. Oke deh kalau gitu, oh ya kalau misalnya teman-teman ada topik bahasan yang pengen dibahas atau pengen di-sharingkan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau di live chat di bawah ya. Oke deh kalau gitu aku Iren. Namanya. Oke. Kalau gitu aku Iren. Safeni. Dan aku Sukma. Kita pamit dari layar kamu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karuniamu ku dijadikan anak kesayanganmu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku ku bersyukur kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selama